Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dalam kesempatan ini, dalam waktu ini, Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kena di bulan suci Ramadan, yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan karunia, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh segalanya bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak diberikan tugas memberikan materi yaitu tentang akhlak. Tentu tidak asing lagi, tidak aneh lagi buat kita semua. Sebagaimana ketika Bapak melihat, ketika Bapak mengamati manusia di seantero dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, yang lahir itu tidak dikatakan kehendak sendiri. Siapa yang melahirkan dari seorang ibu tidak kehendak sendiri. Di mana tempat kita dilahirkan bukan kehendak sendiri. Keluarga tidak berkehendak. Itu semua garisan hanya Allah yang menentukan. Manusia merencanakan, nanti misalkan meninggal dunia, belum tentu kita di mana tempatnya kita. Lagi kapan, lagi bagaimana, kita tidak tahu. Hanya rencana Allah yang lebih bagus. Anak-anakku yang tentu kalau kita mengetahui hal ini, tentu ada kaitan dan sangkut pautnya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia, tentu keinginan Allah harus sejalan. Yang mana sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia tentu untuk mengabdi, tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hal ini
Tujuan Allah adalah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Alangkah bodohnya andai kata manusia tidak mau mengabdi kepada Allah. Andai bodoh sekali manusia tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tentu hal ini untuk mempelajari hal itu supaya kita konsen, supaya kita mau beribadah, supaya kita mau mengabdi kepada Allah, tentu harus mengkaji, harus mengaji dalam artian secara Islamiah, yaitu melalui akhlak. Kita udah paham, kita udah tahu bahwa akhlak dibagi dua secara global. Yang pertama, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah, adalah akhlak yang jelek. Tentu hal ini kita pelajari. Mahwal akhlak, apa sih akhlak? Bapak membaca ketika Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kami diutus, kata Rasul, ke dunia ini, ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Yang jelas kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jejak Rasul. Akhlak yang mana? Yaitu dinamakan akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Karena kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, dengan pembagian akhlak tadi, tentu Bapak ingin menggariskan hanya dua. Yang pertama, akhlak terhadap diri aja. Ku anfusikum. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, akhlak terhadap diri, coba. Kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, yang pertama, jaga dengan baik kita sebagai umat manusia, khususnya diri kita. Jangan terjerumus kepada hal-hal apa yang dilarang oleh Allah. Jangan menyiksa diri gara-gara keputusasaan. Tadi dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Anak-anakku yang tentunya Bapak cintai, Bapak banggakan. Kemudian, akhlak yang kedua untuk menjaga diri, jaga pergaulan. Bergaul bebas, dalam artian memilih, memilah, silahkan. Tentu yang mempunyai akhlak yang baik, tata kesopanan, itu yang harus kita pahami. Kemudian jangan bunuh diri, menghilangkan nyawa sendiri karena keputusasaan yang Bapak katakan tadi. Orang Islam tentu mawas diri. Orang Islam tentu banyak pertimbangan. Kalau mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yang perlu garis bawahi secara besar oleh kita semua, akhlak terhadap kedua orang tuamu. Orang tua yang mengandung dalam artian ibu, mengandung 9 bulan, terbayang oleh kita. Keluh kesahnya seorang ibu.
selama 9 bulan. Kita bayangkan dikasih sayangi oleh seorang ibu ketika ada di perut, di kandungan ibu. Dari mulai 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan itu. Dikasih sayangi sampai keluh kesah seorang ibu itu. Kita terbayang, andai kata seorang ibu lagi mengandung kalian, bagaimana tidurnya? Meminggir, nangkurap, atau dan lain sebagainya. Kemudian seorang ibu menjaga makanannya supaya apa yang dikandungnya menjadikan suatu kesehatan. Dirawat dengan baik, diperiksa dengan baik. Setelah itu, lahirlah seorang anak. Tidak putus di sana. Sebagai ibu, rasa kasih sayangnya kepada anaknya. Sudah lahir dalam keadaan susah payah. Anaknya dibesarkan, dikasih air susu. Air susu ibu maksud Bapak. Dijaga kesehatannya, dirawat dengan baik. Makanya tidak ada kasih seorang ibu yang bisa terbalaskan oleh kita. Makanya kita, pertanyaannya harus bagaimana kepada seorang ibu. Rasul sendiri mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, yang perlu dihormati, yang pantas dihormati siapa?" Rasulullah mengatakan, Ummi. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Ummi. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Ummi. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Baru yang keempat kalinya adalah abdi, seorang bapak. Makanya kita sebagai anak, bagaimanakah tata cara akhlak yang baik terhadap orang tua? Suatu ketika ada pertanyaan, Pak, bagaimana kan orang tua seorang ibu mengajaknya enggak benar, enggak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, atau mengajak kepada jahat. Saking harus dihormatinya seorang ibu. Silahkan, itu bisa ditolak. Tetapi tolaklah dengan halus. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai menyinggung perasaan seorang ibu. Nah, itu saking pentingnya. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang karimah di sana. Anak-anakku yang tentu Bapak banggakan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, tentunya untuk memasuki nanti bulan suci Ramadan, jangan lupa minta maaflah kepada orang tuamu, khususnya kepada seorang ibu. Kemudian ada kaitannya keluh kesahnya seorang ibu. Silahkan nanti dibaca di Quran surat Luqman, dari mulai ayat 12 sampai 15. Kalau Bapak sampaikan salah satunya karena keterbatasan waktu, dari mulai wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan tentu kita semua berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, kasihinilah kedua orang tua, kasihinilah
sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil. Tentu hal ini anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, marilah kita bangun. Marilah kita junjung. Bapak mengingatkan, perhatikan, salah satunya akhlakul karimah, akhlak yang baik terhadap kedua orang tua, akhlak yang baik terhadap sesama. Sampai nanti kalau kalian melihat atau nanti bisa membuka bagaimana pendidikan seorang orang tua yang digambarkan, yang dicontohkan oleh seorang Luqman. Sampai bahasanya dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah musyrik kepada Allah. Berarti ada kaitannya. Akhlak kepada Allah harus bagaimana? Harus rendah diri kepada Allah. Harus pengabdian kepada Allah. Harus beribadah kepada Allah. Itu semua tentunya kalau kita mulai dari awal sampai akhir nanti, diawali nanti hubungan yang dikatakan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dengan baik, akhlak yang baik terhadap Allah. Kedua, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, salah satunya dengan kedua orang tua kita. Insya Allah kita semua yang mengaku umat Rasul sejalan terrealisasi, andai kata jejak langkah Rasulullah kita ikuti dengan baik. Sekali lagi Bapak ingatkan, mudah-mudahan kita semua yang tadi dari awal Bapak mengawali, manusia tidak punya rencana. Manusia punya rencana, tapi Allah yang merencanakan lebih baik. Manusia tidak berkehendak seluruh dunia dikatakan kapan kita dilahirkan, di mana dilahirkan, siapa yang melahirkan. Tidak punya rencana. Tapi itu semuanya hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dari Bapak untuk mempelajari kajian akhlak, mari kita sama-sama. Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlakul mazmumah, yang jelas itu kita harus hindari. Dari mulai segi bahasa, tidak hormatnya kepada orang tua, dan lain sebagainya. Pokoknya yang keluar jalur dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, itu akhlakul yang dikatakan akhlak yang jelek. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua. Mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, berlomba-lombalah dalam hal pahala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua, Bapak doakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala-pahala kita di bulan suci Ramadan, dan kita nanti insya Allah ketika menghadapi yaumul qiyamah dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan dengan singkat dan ringkas. Mudah-mudahan sekali lagi menjadikan motivasi buat kita semua hamba-hamba Allah. Marilah kita sama-sama perbaiki akhlak-akhlak yang tentunya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.